Kikoy. Siapa sih? Oh, Livia. Masuk dulu, masuk. Duduk. Ada apa nih dari sini, Liv? Jadi gini Koy, gue tuh kesini mau minta tolong sama lu. Gue kan punya tugas. Gue disuruh nyari peran ekonomi syariah dan mewujudkan nilai ekonomi di Indonesia. Nah tapi gue nggak tahu Koy, karena gue nggak belajar itu kan. Nah kalau lu tahu nggak? Gue sih juga nggak tahu. Cuman gue punya teman, dia itu tahu semuanya. Wah, Mulai yang ada di atas gunung sampai yang di dalam laut pun dia tahu. serius Koy? Iya, seriusan. Namanya kalau nggak salah Mbah Surya. Jadi Mbah Surya itu sebenarnya tuh ada dalam sini, Lid. Jadi lu tinggal ngomong kayak misalnya, oke Mbah Surya, tolong jelaskan tentang peran ekonomi syariah dalam mewujudkan green economy di Indonesia. Peran ekonomi syariah dalam mewujudkan green economy di Indonesia. Islam memiliki konsep ideal dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Menurut Marzuki tahun 2012, ada dua langkah fundamental dalam merealisasikan pembangunan berkelanjutan, yaitu implementasi sistem ekonomi Islam dan revitalisasi lembaga tradisional pengelolaan sumber daya Islami. Menurut Maulana tahun 2015, menawarkan sebuah bentuk implementasi sistem ekonomi Islam dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu Islamic Ecoethics. Esensi utama dari Islamic Ecoethics yaitu bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap hubungan manusia dengan lingkungan. Islamic Ecoethics terdiri dari beberapa prinsip dasar etika Islam, seperti al-adl, yang dalam bahasa Indonesia artinya keadilan, maslahah, yang dalam bahasa Indonesia artinya kebutuhan publik, istislah, yang dalam bahasa Indonesia artinya perbaikan, dan i'tidal, yang dalam bahasa Indonesia artinya keharmonisan. Kaitan antara maqasid syariah atau 5 tujuan dasar Islam dan green economy tidak hanya Islamic Ecoethics. Menurut Al-Qardawi tahun 2001 juga menyatakan bahwa green economy tidak terlepas dari 5 tujuan dasar Islam yang sama-sama menekankan aspek kemaslahatan. Keselarasan tersebut tercermin sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan agama atau hifzu al-din. Rasulullah bersabda bahwa seluruh hamparan bumi dapat dijadikan sebagai masjid. Ibrahim Abdul Matin dalam Iskandar dan Akbar tahun 2019 menyatakan dalil tersebut memiliki makna tersirat, yaitu dimanapun kita berpijak haruslah dipelihara kesucian dan keindahannya. Lalu yang kedua ada pemeliharaan jiwa, hifzu al-nafs, yaitu menegakkan perlindungan dari penganiayaan berbentuk apapun. Dalam perspektif Islam, semua yang ada di langit dan bumi dimiliki oleh Allah, Sang Pencipta alam, dan kita sebagai manusia diberi amanah untuk mengelola titipannya sebaik-baiknya. Selain itu, terdapat hadis yang menekankan reboisasi untuk memelihara jiwa manusia dan makhluk lainnya. Muslim mana saja yang menanam sebuah pohon lalu ada orang atau hewan yang memakan dari pohon tersebut, niscaya akan dituliskan baginya sebagai pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini selaras juga dengan salah satu prinsip pembangunan Islam yang digagas Muhammad Syukri Sholeh tahun 2003, yaitu skala waktu pembangunan Islam tidak hanya meliputi alam dunia, tetapi juga hingga alam akhirat. Maka dengan membangun sebuah konservasi alam, tidak hanya memberi kehidupan bagi manusia, hewan, serta tumbuhan, tetapi juga manfaatnya mengalir sampai di akhir kelak. Lalu yang ketiga, ada pemeliharaan akal, hifzu al-aql. Bukankah lingkungan yang hijau memberi kita oksigen berkualitas? Oksigen terlalu berperan penting bagi otak untuk berpikir, bukan? Jadi, green economic juga menjadi titik fokus maqasid al-syariah demi menciptakan sebuah lingkungan yang aman dan nyaman untuk belajar. Secara tidak langsung, konsep ini mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang juga, bukan? Lalu yang keempat ada pemeliharaan keturunan atau hifzu al-nasl.
Konsep green economy menegaskan pada efisiensi sumber daya alam. Hal ini selaras juga dengan maqasid al-syariah yang mempertimbangkan pemeliharaan keturunan hingga masa mendatang. Pemeliharaan di sini dimaknai sebagai kecukupan sumber daya alam yang dapat dikelola oleh generasi beberapa tahun ke depan. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jangan sampai kita gagal mengelola alam, sehingga keturunan kita tidak terpelihara karena tidak memiliki sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kelima, ada pemeliharaan harta atau hifzu al-mal. Dalam mengelola harta, ekonomi syariah memiliki konsep jangka panjang, yaitu berorientasi meraih kebaikan di akhirat, sehingga tidak hanya fokus materi dunia saja. Oleh karena itu, pundi-pundi harta tidak boleh diperoleh dari cara yang tidak beradab, seperti eksploitasi hutan berlebihan tanpa mempedulikan ketersediaannya untuk beberapa tahun ke depan. Hal ini juga menjadikan filantropi Islam berupa hutan wakaf dapat tercipta demi menjaga keseimbangan alam untuk anak cucu nanti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip low carbon searah dengan pemeliharaan jiwa dan akal. Prinsip resource efficient searah dengan pemeliharaan keturunan dan harta. Terakhir, socially inclusive dapat pada kelima pemeliharaan dalam konsep maqasid syariah dari Iskandar dan Akbar tahun 2019. Harapannya, ekonomi syariah ikut berkontribusi dalam mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs demi kehidupan bangsa Indonesia yang lebih sejahtera untuk kini dan nanti. Tuh, muncul kan? Udah. Udah. Nah, jadi gitu, Lid. Sekarang udah ngerti belum, Lid? Gue paham. Jadi mulai sekarang gue tanya Mbak Surya aja kali ya. Iya, lu bisa tanya Mbak Surya di HP lu. Oke deh, kalau gitu gue balik aja kali, Koy.